Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya biasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Alhamdulillah sudah di halaman 73 ya, versi DKI. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhasyi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tambihun, sampai di sini. Zakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini uqadis sya'ri. Menyebutkan oleh mereka para ulama pada mandi, kan bahwa sungguh hal dan sya'an itu yu'fa, dimaafkan an batini uqadis sya'ri, dari batin ikatan-ikatan rambut. Bukan ikatan apa juga, bundelan. Dari batin bundelan rambut. Idzan aqada, apabila terikat ya, terbundel ianya rambut binafsihi, dengan sendirinya. Wa ulhika biha, dan dihubungkan orang dengannya uqadi sya'ri, mani betulia, akan orang yang berbalaia atau yang berbalaia binahwi tabbu'ain, dengan seumpama telur kutu. Apa namanya bahasa Indonesia? Dengan seumpama telur kutu. Lasaqa bi usuli sya'ri, yang melekat ia dengan asal rambutnya. Hatta mana'ah, hingga menghalangi ianya tabbu usulal ma'i, akan sampai air ilaiha, kepada rambut. Hatta, sehingga menghalangi ianya tabbu, akan sampai air ilaiha, kepadanya mana ini? Kepadanya rambut. Kepadanya asal rambut ya. Walam yumkin izalatuha, dan tidak mungkinlah oleh menghilangkannya tabbu tadi. Titik. Ya, ini Ustaz. Orang mandi, rambutnya terbundel sendiri ya. Terbundel sendiri. Berarti dalamnya mungkin ada yang nggak kena air. Nggak apa-apa berarti. Kalau terikat sendiri. Kalau diikat bagaimana? Belum ada penjelasan. Kelihatannya nggak dimaafkan. Sengaja kita bundel. Kan? Dihubungkan dengan uqad tadi, uqad sya'ri, rambut orang-orang berbalaia dengan seumpama tabbu, banyak biji telur kutu ya. Telur kutu nempel banget, sehingga di bawah telur kutu barangkali ada rambut yang nggak kena air. Ya. Melekat ia dengan akal rambutnya atau dengan asal rambutnya, hingga menghalangi ianya tabbu, akan sampai air ilaiha, padanya usul kembali, dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Itu dimaafkan. Itu Ustaz. Ini dikit lagi. Waqad sarraha syuyukhina, dan sungguh telah menjelaskan oleh syekhnya guru kita, syekhnya dari guru-guru kita, yaitu Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria ini gurunya Ibnu Hajar ya. Sungguh telah menerangkan oleh syekh dari syekh-syekh kita, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari, bi annahu, dengan basuh hal dan sya'an itu layul haqu biha, tidak dihubungkan orang dengannya uqadis sya'ri. Tidak dihubungkan dengannya uqadis sya'ri. Artinya kelihatannya kasus tabbu tadi, bahwa sungguhnya tabbu itu tidak dihubungkan akan dianya tabbu biha dengannya uqadis sya'ri. Bal alaihi, tetapi wajib di atasnya seorang oleh tayammum. Lakin qalatil mudhihu, tetapi berkatalah oleh muridnya syuyukhina, yaitu Syekhuna Ibnu Hajar, tetapi berkatalah oleh muridnya, siapa muridnya? Syekhuna Ibnu Hajar. Waladhi yattaji, berulah pendapat yang mutajih ya, itu al-afu lid darurah, dimaafkan karena darurat. Nah, itu sepintas seperti itu Ustaz. Ini kita harus lihat lagi ini.
Ya, benar tapi ya. Oke. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin ditambah di dalam ini. Tafadhal, siapa Ustaz yang pengen mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fikri, ada Oke, siap, suara? Tugu. Ada Siap, Tugu. suara? Siap. Ternyata mikir masih mati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Bismillah. Sebentar, Tugu. Tambihun. Zakaru fil ghusli ay wa ma zakaruhu fil ghusli yajri naziruhu fil wudu'i. Falawin aqadat lihiyatul mutawaddi'i ghairul kithati lam yajib ghuslu batinuha wa ulhiqa bihi manibtuliya binawi tabu'in fiha hatta muni'a min wusulil ma'i ila usuliha wa lam yakun izalatuhu fayu'fa anhu wa la yajibu ghuslu batiniha. Qawluhu aqdu sya'ri al-aqdu bidammil fathi uqdu jam'u uqdatin wal idafatu min idafati sifati lil mausufi ay asy-sya'rul mun'akidu. Qawluhu idzan aqada bi nafsihi ay wa in kathura kama fit tuhfati fa in aqada bi fi'li fa'ilin wajaba ghuslu batinihi wa wajaba naqduhu idza lam yasilil ma'u ila batini sya'ri illa bihi. Qala al-Karadi walahu ay li ibni Hajarin ihtimalun fil imdadi wal i'abi fil afwi amma aqada bi fa'lihi wa yanbaghi kama fil i'abi nadbu qat'il maq'udi khurujan min khilafi man aujabahu. Intaha. Itu ya, Ustaz. Masya Allah. Tambihun. Zakaru tadi ya, mereka menyebutkan para ulama pada mandi. Ya, wa ma zakaruhu dan ulama yang mereka sebut akannya mafil ghusli pada mandi itu ya jadi nadhiruhu berlakulah oleh bandingannya fil wudu pada wudu juga. Artinya nggak harus pada mandi ya. Zakaru fil ghusli wal wudu'i boleh ditambah pada wudu sama. Falawin akadat lahiyatul mutawaddi maka jikalau terikatlah akada kita artikan terikat ya, terikat atau terbundur. Maka jikalau terikatlah oleh lihya janggutnya orang yang berwudu ghairul kisati jenggot yang tidak tebal lam yajib niscaya tidak wajiblah oleh ghaslu batiniha oleh membasuh batinnya jenggot. Ya. Ini terikat sendiri kalau kita ikat sengaja kan beda kan. Oleh kabihi dan dihubungkan orang bihi dengannya orang yang maudu yang terikat rambutnya ya. Mani betulia akan orang yang berbalaya binahwi tabbu'ain dengan seumpama telur kutub fiha dalamnya apa Ustaz nih? Dalamnya jenggot. Rambut, Tugu. Dalamnya jenggot ya. Kalau dhamir di sini kan enggak ada yang lain ya. Tadi terikat jenggot, sekarang dihubungkan dengannya orang yang wudu yang terikat jenggotnya akan orang-orang yang berbalaya dengan seumpama biji kutu, telur kutu, fiha, palanya jenggot, nih kan? Jenggotnya berkutu atau kepalanya sama. Atau mana hingga menghalangi ianya top seumpama tabu akan sampai air. Hatta mana min usulil ma hingga menghalangi dari sampai air ila ini rujar ila usuliha kepada asalnya rambut. Walam yumkin idzalatuhu dan tidak mungkinlah oleh menghilangkannya seumpama tabuk fayu'fa anhu
maka dimaafkan akan dia anhu darinya seumpama tabbu. Wala Iya, yajibu benar. ghaslu batiniha, dan tidak wajiblah oleh membasuh batinnya rambut atau batinnya tabbu tadi kan. Kalau ada rumin ini dhamir Ustaz ya? Yumkin tunggu itu ya. Iya, bukan yakun. Wah, kurang jelas di kitab saya. Oke. Ya, oke. Qaulu uqadis sya'ri, al-uqadu bi dhammin fa fathin jam'u uqdah. Uqadis sya'ri al-uqad dengan dhammah maka fathah uqad berarti. Jam'u uqdatin itu jamak dari uqdah, uqad ikatan. Wal idhafatu min idhafati sifatil mausuf, bermula idhafah itu dari idhafah sifat bagi mausuf. Ikatan rambut, rambut yang terikat maksudnya. Rambut yang terikat. Idhafah sifat kepada mausuf. Asalnya asy'arul munaqid, rambut yang terikat. Berarti sya'ru asalnya mausuf kan? Dibalik kan? Aqdu sya'ri. Qaulu idzan aqada bi nafsi, artinya apabila terikat ia dengan sendirinya rambut. Wa in kasura, sekalipun banyak ianya ikatannya. Kama fit tufah, sebagaimana dalam tufah. Fa in aqada bi fi'lin fa'ilin, maka jika terikat ia bi fi'lin fa'ilin dengan perbuatan seorang yang pelaku, dengan perbuatan orang, maka jika terikat ia bi fi'lin fa'ilin, dengan bi fi'li fa'ilin, dengan perbuatan seseorang yang melakukan. Fi'li fa'ilin. Wajibah ghaslu batin, ini saya wajiblah oleh membasuh batinnya ikatan rambut. Wajibah naqduhu, dan wajiblah oleh membongkarnya, naqdu membukanya ikatan. Kapan wajib membuka ikatan? Idza lam yasilil ma'u, bila tidak sampailah oleh air ila batini sya'ri, kepada batin rambut, illa bihi, kecuali dengannya naqdi. Kalau enggak dibuka enggak sampai air, harus dibuka atau dipotong. Kalal Kurdi, Syekh Kurdi, Kardi apa Kurdi nggak tahu nih. Walahu aili Ibni Hajar, dan bagi Ibni Hajar ihtimalun, itu ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Maksudnya ucapan Ibnu Hajar mengandung dua kemungkinan dalam kitab Imdad dan dalam kitab I'am. Fil afi amma akada bi fi'lih, pada memaafkan dari ma yang terikat ya dengan perbuatannya si fa'il. Ada ihtimal ya, ada ihtimal, ada kemungkinan berarti dimaafkan. Ada juga kemungkinan tidak dimaafkan kalau diikat sendiri. Tapi kalau terikat, kalau diikat orang, kalau terikat sendiri itu pasti dimaafkan. Wayam bagi kama fil i'ab, dan sepantaslah sebagaimana dalam kitab i'ab. Oleh apa pantas? Sepatutnya. Wayam bagi, dan sepatutlah oleh nadbu qat'il mafqud, oleh sunnah memotong yang bukan mafqud, ini katanya ma'qud kayaknya. Kalau di sini ma'qud tunggu. Ma'qud. Benar, kan akada dari terikat kan? Bukan mafqud. Ya. Dan patutlah, wayam bagi, dan sepatutlah sebagaimana ada dalam kitab I'ab, oleh sunat memotong yang ma'qud tadi, yang terikat. Khurujan min khilafi man aujabah, karena keluar dari khilaf iman yang mewajibkan yang nyaman akannya potong. Maksudnya begini, yang terikat tadi kan, apalagi yang diikat sendiri kan, bukan diikat dengan tali, rambutnya apa namanya, itu dibundel kan, kan nggak nyampe air. Misalkan nggak nyampe air, kecuali dengan dibongkar, dibuka kan susah. Berarti sepantasnya untuk dipotong itu. Kalau dipotong kan nggak wajib kena air lagi. Ya. Untuk keluar dari khilaf orang malah yang mewajibkan. Gimana Ustaz? Titik dulu, kembali ke Ustaz. Benarkah seperti itu? Ini buat surah rambut, kan rambut yang model kayak gini bisa saja rambut keriting tunggu ya. Ya. Orang yang rambutnya keriting, terutama perempuan, itu kan rambutnya menggulung-gulung. Terus juga ada, atau orang yang ikat konde, tunggu, tahu ikat konde kalau bahasa sininya? Saya nggak tahu bahasa Aceh apa.
Ya. Itu apa namanya? Dibundel di belakang saya. Digelung Tengku itu. Digulung. Gelung. Tapi ada juga kan pendapat kalau ibu-ibu mandi junub itu kan nggak harus membuka kan? Kalau mengdan kira-kira nyampe air, nggak harus yakin kan? Gimana Ustaz Bahari? Jadi repot banget itu ibu-ibu yang rambutnya panjang. Mungkin rambut gimbal kali ya. Kayak orang mana tuh? Ini Orang Papua rambut tuh ya, biasa. kalau dalam Kalau Muslim nggak kan diikat mah nggak apa-apa Ustaz. Ini ceritanya kan dibundel-bundel. Jadi kayak Oh, benang kita bundel kan di tengahnya pasti nggak nyampe air, nggak masuk. Tapi kalau rambut nggak diikat biasa atau diikat secara biasa begitu, kalau memperkirakan ketika mandi nyampe air ke dalam, ya udah nggak usah dibuka. Kalau memang memperkirakan nggak nyampe, tinggal dibuka aja kan. Udah. Itu rambut itu ada yang memang aslinya munakid gitu tahu, seperti yang gimbal itu memang ada juga itu. Ya nggak apa-apa berarti kalau mau Ada. sakit sendiri kan, Ya. nggak apa-apa. Kalau Kan itu memang ada rambut itu yang gimbal itu Tengku, ada juga yang itu. Kalau kita lihat orang luar-luar itu banyak itu. Iya. Yang keritingnya gede banget Ustaz. Ya, tapi dimaafkan kalau sendiri. Cuman ada juga yang gaya-gayaan suka apa namanya tuh? Dikaitkan. Ya di kecil-kecil, di kepang kecil-kecil itu kan ada juga itu. Iya. Kalau itu kan nggak mungkin terjadi sendiri, pasti bifi'ilin fa'ilin kan. Nah itu yang masalahnya itu. Harus dibuka. Kalau nggak bisa dibuka ya dipotong. gunting. Gunting ya. Tadi itu Syekh Al-Qurdi Tengku itu tadi. Kurdi ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi As-Safi. Iya. Maksudnya bacanya Kurdi benar ya? Ya Qurdi benar. Kardi. Syekh Kurdi. Oke. Nah ini Ulama Ustaz. tahun 1194 ya. Baru? Iya. Iya, di awal kemarin kita udah ini ya, kalau bertentangan dengan apa itu, pokoknya pendapat beliau yang diambil kan. Nah, ada kemarin. Punya kitab juga syarah apa namanya terhadap Minhaj. Lanjut, siapa lagi Ustaz? Qauluhu wa ulhika. Belas orang nih. Nggak kelihatan. Dipersilakan Ustaz Fikri. Oke. Siap. Ustaz Najmi ini. Langsung aja. Sohibul Malaysia. Iya. Mulai. Silakan dibuka mic-nya Ustaz Najmi. Wa bismillahirrahmanirrahim. 20 segala yang kau. Wa ulhiqa biha ay bi aqdi syi'ri tuba'i biwazni tunuri wa huwa baidul qamali qawluhu hatta mana'a usul al-ma'i ilaiha ay ila usul syi'ri qawluhu lam yumkin izalatuhu nahwu al-tubu'i qawluhu bi'annahu la yulhaqu biha ay bi'aqdi syi'ri qawluhu lakin qala talmizuhu shaykhuna walladhi ilah wa qala aydan fa in amkanahu hilqu mahallihi falladhi yattajihu aidan wujubuhu ma lam yahsul lahu bihi mithlatu la tahtamilu adatan qawluhu wa sadisuha ay sadisu furudil wudu'i qawluhu tartibu
wa wad'u kulli syai'in fi martabatihi wa mahallihi. Qawluhu kama dzukira. Tartibu kainun kama dzukira fi iddil arkani. Qawluhu min taqdimi ilah. Bayanun 5. Walam yadhkur an-niyata li'annahu la tartiba bainaha wa baina ghuslil wajhi liwujubi iqtiraniha bihi. Oke, Sa. Itu ya, Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ulhiqa biha ay bi'uqadi sya'ri. Bermula ucapan syarih dan dihubungkan dengannya ay dengan uqadi sya'ri, dengan ikatan-ikatan rambut. Qauluhu tabbu'in biwazni tanur. Tabu kita baca Ustaz, wazan tanur ya. Kayak dalam Quran itu kan. Tanur. Apa arti tanur? Kuali kalau nggak salah ya. Bahwa dan dianya tabu itu baydul kumal. Itu telur kutu. Kumal apa gimana Ustaz baca kutu? Komlun bukan itu? Kamlun ya? Yang pernah ingat-ingat komlun saya. Kamlun ini biasa, bukan kumal. Nah, baydul komli. Baydul komli ya. Telur atau baydul. Kalau baydun berarti mufrad ya. Kalau bid jamak. Ya, baydul komli. Telur kutu. Oke. Kumal Ustaz. Kumal. 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 Baydul kummali. Ya, kumal kutu. Hatta mana'a wusulal ma'i ilaiha, hingga menghalangi ianya tabung tadi akan sampainya air kepadanya, ila usuli sya'ri, kepada akar-akar rambut atau kepada dasar-dasar rambut. Walam yumkin izalatuh, qauludan tidak mungkinlah oleh menghilangkannya tabung, nahu tabung. Qaulu bi annahu la yulhaqu biha. Dengan bahwa sungguhnya seumpama tabung itu tidak dihubungkan ia biha dengannya uqadi sya'ri di atas. Ada pendapat yang menyatakan tidak dihubungkan kan? Qauluhu ini menurut Syekh Zakaria enggak dihubungkan. Qauluhu lakin qalat tilmidhu. Tetapi telah berkatalah oleh muridnya. Muridnya Syekhu Syuyukhina. Siapa murid beliau? Syekhuna yaitu Ibnu Hajar. Walladzi yattajih tadi kan? Itu dimaafkan. Ilah. Faqala aidan berkata ianya Syekhuna pula, fa in amkanahu halqu mahali. Maka jika memungkinkan akannya seseorang oleh mencukur tempatnya seumpama tabung. Faladhi yatajih, maka bermula aladhi, pendapat yang kuat ia pula itu wujubuhu, wajibnya halqu, wajibnya mencukur. Malam yahsullahu bihi muslah. Ini ada yang punya dhabit enggak? Muslah ada tak apa gimana? Selama tidak hasillah baginya seseorang dengannya mencukur oleh muslah, oleh sakit. Ada yang tak di sini? Muslatun. Apa misluhu biasa aja? Ya. Tak Tengku. Tak kan? Iya. Ya, artinya sakit kayaknya ini. Coba. Ini kitab banyak karut namanya. Kalau bahasa Aceh banyak karut. Banyak rusak. Muslah. Muslah itu tersakiti. Uqubah. Nah, maka jika memungkinkan akannya seorang oleh halqu mahali, oleh mencukur tempatnya seumpama telur kutu. Maka bermula alladzi yang kuat ia pula itu wajibnya mencukur malam yahsul, selama tidak terjadilah baginya seorang bihi dengannya mencukur oleh muslatun, oleh tersiksa, oleh tersakiti, tahtamilu la tahtamilu adatan, yang tidak tertahan ia pada adat. Nah itu. Ustaz Fikri ini kalau kitabnya beda muslah. Sama Tengku, muslatun juga Tengku. Tadi udah jawab mati mic.
Kalau Ustaz. ukubah itu masulah Tengku. Gimana? Kalau maknanya akubah itu ukubah masulah ya. Kalau Mu- muslah mah muslah. tankil. Muslah boleh, masulah boleh, ada dua. Oh, Kalau dalam oh iya kamus iya. dua, dobitnya dua, muslah atau masulah. Oh iya, siap. Ada itu di sebelumnya Ustaz. Di sebelum masulah ada muslah. Paling pertama ya. Iya. Ya, Berarti muslah itu ada dua makna Tankil ya. apa tuh Bisa artinya? ukubah. tangkil, Ah, disiksa. kalau Nakalan kan ada. itu tankil. Nakalan kan ada itu. Di ayat apa? Kalau lima baina. Hukuman. Siksa. Ya. Ini gorib ini. Dipotong hidungnya. Masulah, tapi lebih ke masulah, jamaknya masulat. Al-uqubah wa tangkil. Tapi sama aja kan di atas muslah titik dua masulah, berarti kan sama kan? Nah, itu Ustaz. Saya pakainya ma'asirah Tengku. Mu'asir. Ya. Saya pakai Kerja kamus mu'asir. al-ma'ani. Oke, kembali keluar dulu. Wasa disuha tartibun tadi ya, bermulai enamnya fardu wudu itu tartib. Tunggu Kama izin tunggu. Gimana? Ambil kesimpulan tunggu. Ringkasan tunggu dari matannya. Yang Bisa. tadi. Ya. Secara Jadi umum kalau aja. rambut, berarti kesimpulannya kalau rambut terikat, terbundel sendiri, dimaafkan kan, walaupun nggak sampai air ke batin. Tapi kalau sengaja dibundel, itu nggak dimaafkan, harus dibuka. Kalau nggak mungkin dibuka ya dipotong. Gitu doang masa kesimpulannya. Oke. Siap. Nah, Tengku yang waladiyat haji itu kan kalau diartikan tadi pendapat yang kuat iya. itu sudah jadi istilah dalam istilah Syafi'iyah bukan ya? Entah pendapatnya yang ashab atau Imam Syafi'i atau gimana itu Tengku? Maksud yat haji di sana. Iya. Kita artikan kuat aja ya. Padahal itu ittajih itu memang ada yang apa namanya? Ada istilah dalam mazhab Syafi'i wajah kan? Kalau wajah pendapat ashab Imam Syafi'i, kalau kaul pendapat Imam Syafi'i sendiri. Ini yang jadi masalahnya kalau yat tajih itu apa berwajah artinya gitu maksud Ustaz ya? Nah, iya itu Tengku. Ustaz Bahruli itu kembali ke Syekh Bahruli. Apa maksud itu yat tajih Ustaz? Ya, ntar dicari takliknya Tengku. Ditunggu takliknya Ustaz. Bentar. Ustaz, kalau jazam dengan yat tajih sama tak? Kalau jazam itu lebih kuat kelihatannya kan? Telah menjazam misalkan kan? Berarti menjazam itu kayak mengkata Ustaz, memastikan. Jazam salah satu artinya kan yakin itu ya, memastikan. Nggak boleh Kalau selain itu kalau jazam. Kalau rojih, Ustaz rojih. Rojihun. Sifa'il. Iya, rajeh. Itu istilah juga rajeh, kuat juga artinya. Cuma mukabilnya dhaifun jiddan. Kan itu doang Marduk. bedanya kan? Oh, pokoknya Ustaz kuat tetapi dilihat mukabilnya itulah ditukar ditukar jadi wajah, ditukar jadi rojih, ditukar jadi jazam itu sebab mukabil itu Ustaz. Iya. Kan begitu penjelasannya kalau nggak salah. Adhar maksudnya kuat. Arti adhar kan? Kuat juga, cuma mukabilnya juga kuat. Kalau dhahir kuat juga, cuma mukabilnya lemah. Kayak asah dan sahih sama juga kan? Asah juga kita artikan kuat juga. Dan mukabilnya juga kuat. Cuma kalau sahih kuat tapi mukabilnya lemah. Kalau ditinjau dari dalil. Makanya namanya beda-beda. Oh, tapi itu kuat semua Ustaz. Kuat semua. Cuma kenapa beda istilah kan? Karena ditinjau mukabil juga. Mungkin seperti itu Ustaz. Sementara. Wa huwa muhtama. Bentar.
Jadi belum ketemu kalau ya tajih Ustaz. Yang sering ketemu aujah, wujuh kan? Itu berarti ijtihad para sahabat Imam Syafi'i. Cuma kalau ada wat tajih, kita artikan kuat aja. Sementara belum ketemu topik, kalau udah ketemu baru. Ya. Kalau asah itu pendapat rajih juga, cuma dari wajah, bukan dari kaul. Sahih juga pendapat rajih dari wajah, bukan dari kaul. Oke. Wal asbah, asbah hukum yang kuat juga. Asbah artinya kuat juga, hukum yang kuat. Nggak ada nih dalam kitab istilah ini waladhi yatajihu nggak ada Ustaz. Oke. Nanti kita cari di kitab lain. Siap. Ya. Kalau saya memang logatannya diunggulkan. Diunggulkan ya. Iya. Yut tajahud bacanya kalau ini. Yut tajahu ya, yang diunggulkan ya. Nah. Kenapa bisa lebih diunggulkan? Apa karena dilihat dalil juga Ustaz? Kelihatannya Ya, seperti itu kan? Iya. Waladhi yut tajahu kita baca. Iya. Bermula aladhi yang diunggulkan akan dianya aladhi atau yang didukung oleh dalil barangkali ya. Nah, itu dimaafkan karena darurat. Karena ada juga nanti bahasa yang lain begini, waladhi yadharu kan? Bermula aladhi yang dahir iya. Apa maksud yang dahir? Sama yang dipahami secara dahir. Kayaknya memang kembalinya ke wujuh itu tuh, aujah kayaknya. Yang lebih aujah berarti ya. Iya. Ya. Kan kalau kan al-aujah kan itu ijtihadnya ashab Syafi'i ya. Nah, Iya. kan di antara ashab itu kan banyak yang ijtihad. Ya. Nah, di antara ijtihad ashabul wujuh yang paling kuat itu ya yang tajahu. Ya. Berarti ya tajihu atau yutajahu. Oke. Iya. Aman berarti ya. Tentunya ada maksud ya ketika beliau menggunakan lafaz tertentu, kenapa enggak waladhi yadharu kan? Kenapa waladhi yutajahu? Tentu ada maksud, berarti ada kemungkinan memang kembali ke wajah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Siap. Ustaz, kalau kita terjemahnya berarti kuat aja. Kuat aja. Atau enggak kita terjemah juga boleh kalau kita udah ngaji mustalahah dalam mazhab Syafi'i enggak perlu diartikan lagi kan? Rekomendasi kitabnya apa Tengku? Yang mustalah Syafi'iyah. Istilah ada apa namanya itu? Al-Fawaidul Makkiyah. Karangan Syekh Kurdi kalau nggak salah itu. Fawaidul Makkiyah. Bukan Futuhul Makkiyah Ibnu Arabi kan, Fawaidul Makkiyah. Atau dalam kitab Tashil I'anah juga ada. Tashil Fathul Mu'in. Di Kalau di sini awal-awal. Kurdi itu Fawaidul Madaniyah tuh. Oh, Fawaidul Madaniyah ya, bukan Makkiyah. Berarti udah hijrah tuh gitu. Iya. Pokoknya fawaid lah awalnya kan. Iya. Nah, itu tinggal dibaca. Atau Quratul Ain juga ada Ustaz. Kitab Quratul Ain fi Tashili Al-Fadhi Fathil Mu'in ya. Di awalnya ada tentang istilah mazhab Syafi'i. Atau dalam kitab apa namanya? Banyak sih, banyak kitab. Kalau zahir kan kita ambil dari kaul Syafi'inya ya. Kaul Imam Syafi'inya. Kalau yang wajah itu dari ashabnya gitu, pendapat ashab. Iya. Jadi itu kembali ke wajah sama adhar juga. Adhar berarti apa namanya pendapat Imam Syafi'i. Kan? Kalau istilah apa namanya zahir juga istilah Imam Syafi'i. Kalau asah nanti yang paling kuat dari beberapa wajah pendapatnya ashab Imam Syafi'i. Ya.
Kita lanjutkan ya. Puasa di zuha dan bermula yang keenamnya fardu wudu itu tartib kama dzukira sebagaimana yang disebutkan akan dianya mah. Min taqdimi ghaslil wajhi, dari mendahulukan membasuh wajah, falyadaini maka dua tangan, farasi maka kepala, farijla ini maka dua kaki, lil ittiba. Dalil tertib ittiba ya. Tadi Ustaz Najmi baca di mana? Di dalam. Puasa di zuha dan bermula yang keenamnya. Sadisu furudil wudu, yang keenam fardu wudu itu qauluhu tartib. Bahwa dianya tartib itu wad'u kulli syai' fi martabatihi wa malihi. Yaitu meletakkan setiap sesuatu pada tingkatannya dan pada posisinya. Posisinya sesuatu. Qauluhu kama dzukira, sebagaimana yang disebutkan akan dianya mah. Nah, jadi kama dzukira katartibin kainin kama dzukira, ada yang mahdzuf berarti. Seperti tertib yang ada ianya tertib sebagaimana yang disebutkan akan dianya fi adil arkan dalam menghitung rukun sebelumnya. Jadi kama dzukira berarti katartibin kainin, seperti tertib yang ada ianya tertib. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan akan dianya pada hitungan rukun. Ketika beliau menghitung rukun, niat dulu atau niat bareng basuh muka dan seterusnya. Nah, begitulah maksud tertib. Qauluhu min takdimen bayanon 5. Apa yang telah disebutkan daripada mendahulukan. Walam yadzukurin niyata, dan tidak menyebut ianya syarih akan niat. Langsung di sini apa dzukira min takdimi, dari mendahulukan basuh wajah. Maka dua tangan, enggak disebut dari mendahulukan niat, enggak disebut niat. Kenapa ini? Walam yadzukurin niyata, tidak menyebut ianya syarih akan niat, li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la tartiba bainaha, tidak ada tertib antaranya niat, wa baina ghaslil wajah, dan di antara basuh wajah. Kenapa enggak ada tertib? Liwujub iktiraniha, karena wajib menyertainya niat, bihi dengannya basuh wajah. Titik. Nah, itu Ustaz. Tertib. Pak Haji Saipul sehat? Alhamdulillah, Tengku. Wah, rindu ini dah. Lanjut Pak Haji Saipul. Lil ittiba ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lil itba'i. Ta'lilun liwujubi tartibi. Wa huwa fi'luhu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu'i wal ma'muru bihi. Fa innahu alaihi salam lam yatawadda illa murattiban. Wa qawlu alaihi salam fi hajjatil wada'i lima qalu lahu lama qalu lahu abtadu bis-safa awil mar'ata abda'u bima bada'allahu bihi wal ibaratu bi umumil labdi la bi khususil sababi. Wa mimma yadullu ala wujubi tartibi annahu ta'ala dzakara mamsuhan baina maghsulatin fi ayatil wudu'i wa tafriqul mutajanisi la tartakabuhul arabu illa li faidatin wa hiya huna wujubu tartibi la nadbat bi qarinatil amri fil khabari wa li anna al ayata waradat li bayani wudu'il wajibi wa mahallu wujubi tartibi illam yakun hunaka hadatsun akbarun wa illa saqata tartibu la
liindiraji asghari fil akbari hatta law iktasal ila a'da'a wudu'ahu hatta law iktasal al-junubu illa a'da'a wudu'ihi lam yajib alaihi tartibu fiha walau iktasal al-junubu illa rijlahi masalan Rijlaihi. hadasan summa hadasa asgarin summa tawadda'a falahu taqdimu ghusl rijlaini wa ta'khirihi wa tawsitihi falau ghasalahuma Wa 'anil ta'khiruhu. janabati Falahu Ya. taqdimuhu wa ta'khiruhu. falahu Falahu taqdimuhu taqdimu ghus wa ta'khiruhu berarti. Karena apa? falahu taqdimu ghusl rijlaini wa ta'khirihi wa Wa ta'khiruhu. ta'khiruhu. Atau Iya, iya. kepada taqdimuhu. Oke, wa ta'khiruhu wa Mikir kalau tawsituhu. baca. Falau ghasalahuma 'anil janabati summa tawadda'a lam yajib ghasluhuma fil wudu'i. Oke Ustaz. Syukuran Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau digundul mantul bebas Ustaz. Bacanya. Tidak bisa lah, karena kita Pak Ribu, kita harus i'rab semuanya. Oh iya, harus di'irab berarti. Berarti nggak bebas Ustaz Saiful. Harus salah dulu dong. Itu tugas Ustaz Saiful berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil itba ay ta'lilun li wujubi tartib. Lil itba' atau lil ittiba'? Ittiba. Naam. Itba' isma'na. Ta'lilun li wujubi tartib itu alasan bagi wajibnya tartib. Kenapa tartib? Alasannya ittiba berarti mengikuti Nabi ya. Wahwa dianya ittiba itu fi'luhu perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinu lil wudu'i wal ma'muri bih. Itu yang menjelaskan ianya perbuatan Nabi bagi wudu dan bagi ma'mur bih ya. Bagi alladzi yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkan berarti Nabi sebagai mubayyinnya. Atau perbuatan Nabi sebagai mubayyinnya. Fa innahu alaihi salam lam yatawadda illa murattaban. Maka sesungguhnya Nabi alaihi salam itu tidak pernah berwudu ya Nabi kecuali dalam keadaan tartib. Wa qauluhu wa qaulihi ya, wa qaulihi alaihi salam dan karena ini berarti kita ataf kepada ittiba. Alasan kedua, Ittiba' ke fi'luhu. Wa huwa fi'luhu wa qauluhu. enggak tahu kita lihat dulu. Santai Enggak. aja. Santai Nggak aja. usah santai, Ustaz. Harus di-i'rab satu-satu, harus dibenerin i'rabnya. Ustaz, Kalau enggak terus salah nanti. Ustaz Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir. Halo Ustaz. Coba Ustaz Abdul Qadir yang jelasin coba. Menurut Coba Ustaz kasih Abdul dia Qadir jelasin, gimana? coba. Coba ada foto. Ini yang baru rupanya ini. Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz Abdul Qadir. Coba silakan coba. Coba dijelaskan Ustaz, diartikan dulu koreksi kemudian aja. dijelaskan. Terus saja, kita Apa, santai. Ustadznya kelihatannya enggak santai. Iya. Kita mah santai terus Ustaz. Ngopi dulu Tad. Enggak, kalau saya mah kalau i'rab itu harus dibenerin. Karena kalau tidak kayak gitu, kelepasan terus nantinya enggak di-i'rab. Gini, setahu saya Arab itu Gergalib. Tidak mesti kemauan Anda Arab itu. Lah, enggak, bukan kemauan saya, tapi ini tertibnya memang Bisa kayak gini. Wa huwa di- fi'luhu wa qauluhu. Jadi Ya, atop Abdul itu Qadir. kita harus mikir di depan gitu. Ustaz Abdul Qadir, ini saya Fikri Ustaz. Nah, lanjut Ustaz. Kita simak aja dulu alurnya. Nanti biar Ustaz terbiasa dengan cara belajar di sini seperti apa. Karena ini udah pertemuan yang kesekian. Ya ratus kali kayaknya. Nanti Ustaz bisa ikut arus bagaimana
alur cara kita mengaji di sini. Dari yang salah sampai benar di akhirnya. Nanti ada yang saya coba. Nanti kita diskusi setelah diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah. Hakada ya Ustaz. Jadi begini Ustaz Abdul Qadir, mungkin Ustaz belum paham caranya ya. Jadi kalau saya baca itu belum saya pastikan benarnya. Sesudah saya baca, kalau salah nanti Ustaz bisa mengoreksinya. Itu intinya Ustaz. Bukan begitu saya baca itu sudah harus seperti itu, enggak. Saya baca mengartikan, nanti kalau ada yang bengkok-bengkok, tugas Ustadz yang meluruskannya. Nah itu poinnya Ustadz. Kullu syuraka fi hadzal bas ya Ustaz, kullu minal asatid insyaallah. Lakin ba'dhum sakatu li'annu sawfa naqum bi tartib fi akhir al-qur'an insyaallah. Tafhamni Ustaz Abdul Qadir? Nah. Aywa. Yang penting gini, jangan dipotong di tengah cerita. Kan enggak enak. Adab juga ada. Fi waqti khatil munaqashah fil akhir Memang insyaallah. iya benar. Cuma ada Ya, kalau salah langsung dibenerin gitu yang saya tahu. Coba nanti gurunya digituin. Kalau gurunya nerangin, potong Biasa tengah kayak jalan. gitu saya. Biasa saya kayak gitu. Kalau udah salah, saya langsung angkat tangan kok. Iya. Berarti kurang Boleh aja. Tiap juga. daerah itu beda kultur, Ustaz. Kalau kultur di sini ya seperti ini. Nanti setelah selesai baru ada interupsi. Berarti Kalau- membenarkan sesuatu yang salah. Nanti Ya, di bukan akhirnya akan membenarkan. ditatih Ustaz. Tapi ada budaya masing-masing gitu, Ustaz. Mungkin di daerah Ustaz ya seperti itu, tapi untuk di forum ini biasanya saya juga kan di sini sebagai pengikut, cuman Berarti kesalahan jangan dibiasakan. bukan membiasakan tapi ada waktu kan likulli syai'in makomun, Ustaz. Kalau lama Jadi, nantinya lupa sama salahnya. Ya itu mah kesalahan Ustaz karena sering lupa banyak Ini di dosa kali. Ustaz Abdul Bukan. Qadir, ini Yang direkam baca. Ustaz. Dan ini diupload setiap hari di YouTube. Termasuk Ustaz juga kan nanti kan terekam nih, nggak masalah. Jadi Oke, biar tahu lanjut. kebiasaannya, makanya nanti Ustaz Iya. bisa pelajari di serial Lanjut. video-video sebelumnya. Oke, Ya. lanjut. Keluar. Kalau saya sih keluarin aja orang ini, enggak enak. Jangan, Ya jangan, nggak udah, apa-apa. Enggak Anda santai ya, keluar. santai Ustaz. Anda Nggak apa-apa, keluar. nggak apa-apa, Oke. Sambil belajar. Enggak usah, ini penting ini justru di sini penting Seru ini ada malah. Ustadz Abdul Qadir. Bagus. Jadi Ustadz Abdul Qadir, saya pengen baca qaulihi ya. Qaulihi. Jadi saya enggak mengatafnya kepada fi'luhu. Tapi Wow, qaulihi untuk Bagus. untuk Mantap dalil banget, ittiba. Ustaz, wa huwa Iya. fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas alaihi salatu wassalam juga ada di situ, Ustaz. Iya, gini maksud saya Ustaz. Kalau namanya ittiba itu yang kita ikuti itu bukan perkataan Ustaz, tapi Ya. perbuatan. Kalau perbuatan Nabi Semuanya diikuti. itu namanya Ustaz. ittiba. Kalau Tapi lil kalau ittiba qaulan wa itu liqaulihi istilahnya gitu, bukan Ustaz. ittiba, tapi jadi Ah. dalil. Sudah salah paham, udahlah. Ini kurang Ya. Udah. Keluarin aja itu orang. Oke. Enggak bersahabat dah. Oke. Jadi Lanjut. bisa juga menurut Ustadz tadi kan arti apa namanya? Arti ittiba itu perbuatan Nabi. Kemudian kalau beliau itu mengatah kepada fi'luhu dan dianya ittiba lagi itu sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tapi yang saya pahami ittiba itu khusus kepada perbuatan. Kalau perkataan itu jadi dalil. Bukan yang kita ikuti bukan perbuatan. Karena bukan perkataan. Karena perkataan nggak kelihatan. Ittiba ini berkaitan dengan perbuatan. Makanya saya membaca qaulihi. Dalil wajib tertib karena sabdanya Nabi alaihi salam. Kapan Nabi bersabda fi hajjatil wada? Di haji wada. Kapan Nabi mengatakan lama qalu lahu? Manakala mereka mengatakan baginya Nabi. Nah, ana beda'u bis safa awil marwah. Apakah kami memulai dengan safa atau marwah dulu? Kemudian Nabi berkata, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kamu dengan apa-apa yang telah dimulai oleh Allah dengan nyaman. Jadi dalil mesti tertib karena sabda Nabi ini. Walaupun ini berkaitan dengan tawaf atau sa'i ya, berkaitan dengan sa'i. Makanya beliau menyatakan wal ibratu bi umumil lafzi, yang jadi ibarat itu umum lafaz, la bi khususis sabab, bukan khusus sebab. Nah itu titik Ustaz. Mana Ustaz Abdul Qadir? Enggak sabaran Ustaz Abdul Qadir.
Gimana Ustaz? Nggak biasa. Kayaknya keluar. Nggak enak juga, nggak apa-apa sebenarnya. Jangan. Nggak biasa perbedaan kali Tengku. Susah juga kita kalau nggak biasa berbeda. Tengku, mau ngantar sekolah sebentar. Siap. 5 menit. Gimana Ustaz Baruli? Ini masuk dalam ittiba apa gimana? Ya. Ya, sebenarnya sih ya kata Tengku tadi santai aja ini. Ya, saya aja. Kan bisa diluruskan. Iya. Artinya juga kan saya nggak mengklaim harus benar yang saya baca. Kan saya juga belajar. Nggak Artinya apa-apa. kan ini kan bukan bab akidah ya, cuma sekedar lafaz bacaan. Artinya nggak urgent lah terlalu dibenerin di sini, kan masih proses diskusi kita. Iya. Mestinya kan ada giliran juga dia melurusin gitu. Sebenarnya itu. Ntar juga dikasih waktu juga mestinya gitu. Ya begitulah Ustaz. Harus lapang dada dan berbesar hati ya. Iya. Nah, itu yang penting. Ini salah saya semuanya, Tengku, mohon maaf. Dia teman saya, dia orangnya pinter banget emang, saya tahu. Lulusan Mekah. Tapi saya nggak tahu ternyata kok jadi begini di grup. Beliau orang alim banget sebenarnya. Yang mentas saya kitab-kitab SA yang pernah saya jelaskan ke Tengku. Ya. Dia butuh buku banget. Tapi saya nggak tahu kalau pola diskusi dia jadi seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin latihan dulu. Kita perlu berbesar hati juga Ustaz kan. Hayatuhu kulla yaumin amamal kitab Ustaz. Emang saya akui dia. Iya. Oke Ustaz. Lanjut. Wa mimma yadullu ala wujubi tartib, dan sebahagian ma yang menunjukkan ianya ma kepada wajib tartib itu annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zakara mamsuha, menyebutkan ianya Allah akan yang disapu baina marsulat, antara yang dicuci fi ayatil wudu, dalam ayat wudu. Artinya dalam ayat kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum, kan? Kaki dibasuh tapi dipisah, tentu ada maksudnya kenapa nggak digabung di awal. Nah itu maksudnya. Sebahagian dari ma yang ini dalil berarti ya, dalil wajib tartib lagi. Sebahagian ma yang menunjukkan ianya ma kepada wajib tartib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ia akan anggota yang dibasuh di antara yang dicuci dalam ayat wudu. Wa tafriqul mutajanis, dan bermula membedakan yang sejenis itu latar takibuhul arabu, tidak melakukan akannya oleh orang Arab illa li faidatin, kecuali karena ada faedah. Wahya, dan dianya faedah di sini itu wujubut tartib. Itu wajib tartib, la nadbuhu ya, nadbuhu kelihatannya. Bukan sunnahnya tartib. Biqarinatil amri fil khabari, dengan dalil atau dengan karinah ada perintah dalam hadis Nabi ya, perintah untuk tartib. Ya. Ibda'u bima bada Allah, ini kan perintah nih. Ini saya jadi muskil juga Ustaz. Yang namanya ittiba itu bagaimana cara mengikuti perkataan Ustaz? Perkataan biasanya bukan diikuti, diamalkan. Amalan biqaulin Nabi misalkan. Kita mengamalkan sabda Nabi. Tapi kalau perbuatan Nabi baru kita ikuti karena bisa dilihat. Iya. Nah, jadi kalau perbuatan ittiba, kalau perkataan itu bukan ittiba. Makanya di sini tadi ya, saya lebih cenderung kepada enggak di atas. Tapi sayang Ustaz Abdul Berarti Qadir. kalau Tengku tadi baca wa qaulihi maktub kemana itu? Lil ittiba. Ittiba. Berarti wali qaulihi alaihissalam gitu ya. Ya, jadi dalilnya dua. Pertama ittiba, yang kedua karena mengamalkan sabda Nabi. Iya. Ibda'u bima pada Allah. Nah, adapun ittiba itu artinya ya perbuatan Nabi doang. Kalau perkataan Nabi kita enggak ittiba, tapi ngamalin sabda Nabi.
Amalan ya, amalan Ya. biqauli gitu ya. Sering itu kan dalilnya amalan. Kenapa musannif memulai kitabnya dengan bismillah? Amalan biqaulin Nabi kan? Karena beramal dengan sabda Nabi kullu amrin dzibalin misalkan, bukan ittiba istilahnya. Gitu. Tapi memang ittiba itu lebih umum kayaknya Tengku ya. Walaupun bisa misalnya- saja Iya. memang ittiba kepada kaul juga, tapi Ya, kalau saya jarang menemukan, walaupun bisa saja kalau kita berusaha memasukkannya kan. iya. Nah. Tapi kalau di sini memang saya cocok sama Tengku juga sih kalau istilahnya, karena memang di sini sedang menjelaskan dalil-dalil tentang ketertiban. Yang pertama adalah pekerjaan Nabi, yang kedua adalah perbuatan. Perkataan, ya. Kalau konsennya kepada perbuatan berarti ittiba, kalau itu berarti kepada amal gitu ya. Amal. Seperti itu. Sebenarnya sih memang kalau ittiba itu ya umum, dia bisa ittiba itu bisa kan ittiba sunnah bahasanya kan ya. Ya. Nah, berarti kan sunnah itu Perkataan, kan perbuatan segala macam bisa saja Ya. kita masukkan kan. Ya, Tapi kalau dijelaskan secara terpisah berarti kita harus memisahkannya. iya. Berarti kalau di sini kan memang konsennya dia menjelaskan dalil gitu. Dalil itu ada dua, ada yang perbuatan dan ada ucapan gitu. Ya. Tapi kalau secara umum bisa aja. Kenapa Bisa, ya. wajib tertib? Karena mengikuti sunnah Nabi. Artinya sunnah nanti bisa sunnah fi'liyah, Ustaz, sunnah wahwa qauliyah kan. itu sudah menjelaskan wahwa fi'luhu wa qauluhu. Itu udah jelas, nggak perlu dipelintir lagi. Jelasnya gimana Ustaz? Antum paham atof enggak? Sistem Paham. atof tahu enggak? Paham. Ayo Ya. gimana syaratnya atof dulu? Syaratnya atof apa dulu? Apa aja ayo? Sebutin. Masuk enggak syaratnya atof untuk lil ittiba'i wa liqaulihi? Enggak bisa Ustaz. Beda penjelasan. Ittiba itu enggak bisa udah. Ayo ittiba, al-ittiba. Terus qauluhu. Ayo syaratnya naat cukup enggak dulu? Kalau mau dinaatkan ke lil ittiba, ayo. Enggak, gini Ustaz. Misalkan alasan kita atah kepada qaulihi, kita atah kepada ittiba, alasan enggak bolehnya apa Ustaz kira-kira? Lah, enggak. Cukup syarat apa enggak dulu? Kalau cukup syarat enggak apa-apa, ayo. Hitung syarat-syaratnya. Coba apa aja coba syarat atah yang Ustaz tahu. Anda tadi paham kan kata antum. Kalau Iya. antum paham dan mau mengatofkan cukup syarat enggak? Syaratnya yang saya tahu begini Ustaz, kalau fi'il atah kepada fi'il ya. Kalau Oke, isim satu. kita atah kepada isim misalkan. Oke, Ya. terus Ya. syarat lagi. Syarat Udah yang itu lagi. dulu. Enggak, sudah. Oke, cukup satu. Yang kedua ada banyak syaratnya. Coba Ustaz tambahin. Yang kedua sama-sama ma'rifat atau nakiro. Masuk enggak? Enggak harus. Lah, antum kok jurmiyah aja ini enggak masuk Ustaz kalau bilang enggak harus Ustaz. Iya, belum khatam sih di Jarumiyah enggak ada Nah, penjelasan makanya. kalau ma'rifah Khatamin dulu. harus atah kepada ma'rifah. Oke, saya baca ya di Iya. jurmiyah. Kalau antum bilang enggak ada di jurmiyah. Saya baca jurmiyahnya, tunggu dulu. Antum baca dulu kitab. Iya, udah dibaca. Cuma kadang mungkin belum terlalu paham. Coba Ustaz terlalu baca. anu ya. Iya. Kayaknya Jurmiyahnya. terlalu tinggi untuk antum ini anak itu udah. Iya, enggak apa-apa. Coba kita belajar Ustaz. Coba Ustaz jelasin syarat-syarat ataf. Oke, saya baca syarat ataf. Tunggu dulu kitab saya ini. Saya buka kitab dulu. Aduh, kitabnya di bawah lagi. Harus. Ataf 46. أما النعت السبب فإنه يتبع في الاثنين من الخمس واحد في الأوجه الإعراب الرفع والنصب والحفظ واحد من المعرفة والنكرة. Udah selesai. Harus ikut 2 dari 5. Itu na'an Ustaz kali. Naat itu Atau Naat saya baca juga. mubtada'nya bukan. Oke, Atof saya juga baca. Atof juga syaratnya sama, Ustaz. Coba baca teksnya Ustaz. Ustaz. Udah, nanti dulu. Jurmiyah ya, Jurmiyah. Ini kayaknya Ustaz yang belum paham Jarumiyah, jangan-jangan. Enggak, saya paham. Cuma saya salah baca. Berarti kalau nggak boleh begini Tengku ya. Kalau misalnya ja'a jaidun wa rajulun itu nggak boleh Tengku. Kalau nggak boleh ma'rifat sama nakira gitu. Menurut Ustaz Abdul Qadir nggak boleh. Nggak boleh ya? Di sini Ja'a Ustaz nih. jaidun wa rajulun. Oh dulu, terus dulu.
Terus, Enggak, ayo ini cukup Ustadz harus syaratnya di bertanggung mana? jawab Cukup dulu. syaratnya dulu. Kalau Enggak, ataf cukup harus syaratnya. Cukup syaratnya dulu. Ini Ustadz, coba lihat ke depan ya. Ah, Wahiyah huna antum. wujubut tartib la Ah, nadbuhu. antum cuma pelintir biar antum itu bener gitu aja. Udah jelas wa huwa fi'luhu wa qauluhu, jelas sudah. Alaihi salatu wassalam juga jelas udah ada di atas juga. Enggak Nggak apa-apa, perlu. Ustaz. Mana Yang jurumiyahnya penting ada Ustaz? Coba dalilnya, keluarin Ustaz. Ustaz. Ada Ya alasannya, tunggu dulu Ustaz. Ustaz. Kalau Ini nggak saya ada dalil, saya baca syarah ini Ustaz. Tunggu dulu Ustaz. Dibilang jurumiyah Ustaz. coba Boleh keluarin. Iya, saya keluarin. Tunggu dulu. Terus saja dulu, saya akan keluarin nanti. Oke. Oke, Kalau jadi nggak ada ya ngaku aja Ustaz, nggak usah malu-malu. ya, Oke, saya keluarin wajah saya. Cuma saya nggak pakai pakaian ini, pakai kaos saja. oke. Jadi gini, Nggak apa- kalau Ustadz mengatafkan qauluhu kepada fi'luhu, aman juga nggak apa-apa. Jadi ittiba itu berarti mengikuti perbuatan dan perkataan, kan gitu. Nah, iya udah huwa itu kan munculnya ke mana itu? Huwa domirnya ke mana itu? Ke ittiba. Langsung aja referensi udah Ustaz, nggak usah jelas. banyak pincong. Udah jelas. Kalau Referensinya huwanya mana? dikembalikan ke ittiba berarti wa qauluhu jelas atofnya kepada fi'luhu Ustaz. Udah jelas. Ada Oke, referensi nggak ya Ustaz? udah kalau udah jelas berarti tinggal kita atafkan kan aman, nggak ada masalah Ustadz. Antum tadi untuk mengatofkan ke ittiba Ustaz. Itu yang saya permasalahkan. Enggak, ini saya pengen mengatakan begini Ustadz. Ada enggak istilah lain kalau perkataan Nabi itu ittiba? Misalkan gini ya. Ittiba Ustaz. Kalau contoh Rasulullah SAW menyuruh kita untuk puasa Asyura, tapi Ya. Tasu'a beliau tidak mengerjakan, tapi dengan perintah qauli. Itu juga alil ittiba Ustaz. Mengikuti sabda Nabi, perintah Nabi Ustaz, jelas. Ada teksnya seperti itu ya? Iya. Hmm. Tasu'a itu Rasulullah nggak pernah puasa Tasu'a, Karena tapi keburu wafat kan. kabur wafat. Tapi itu tetap lil ittiba Ustaz. Nah, itu saya butuh teksnya Ustaz. Oke, saya akan kasih. Oke. Oke. Sambil Ustadz mencari teksnya ya. Maksudnya Ya, begini, siap. selama ini yang saya pahami, kalau perbuatan Nabi itu, kalau perbuatan ya ittiba, tapi kalau perkataan selama ini ya, mungkin bisa saja salah. Yang saya pahami, kalau perkataan Nabi itu bukan ittiba, tapi karena amal dengan sabda Nabi. Sama, tetap lil ittiba. Ittiba itu ada kalau sunnah aja ada 3 kan Ustaz. Antum tahu pastinya. Iya, tapi kalau dalam penggunaan kitab, misalkan begini Ustaz ya. Kayak di awal-awal kitab sering kenapa musannif memulai dengan basmalah, hamdalah kan? Nah, li'amalin bil hadisaini karena mengamalkan 2 hadis. Nah, itu maksudnya. Karena itu ucapan Nabi, makanya tulisannya amal. Atau lil iktida misalkan, bukan Lil ta'siyan. ittiba, tetap Iya. lil ittiba, lil iktida. Bu, saya ada referensi kayak gini nih Tengku. Iya. Kita kalau ini referensi di Mausu'ah ya, di Mausu'ah Fiqhiyah Qaidiyah, di makna ittiba takrif itu kan ada secara lugawi, ada istilahi. Nah, kalau yang wafil istilah wa ruju' ila qaulin sabatat alaihi hujjatun. Malah kalau di sini mah ke qaul ya Tengku. Qaul lah. Sama atau sama atlaqahul fuqaha alal ma'ani lugawiyah gitu Tengku. Iya. Terlepas mungkin kalau atop atau itunya ya itu mah bisa diarahin kemana. Iya. Karena Bisa berarti kalau seperti, memang ittiba itu masuk ke perkataan berarti nggak masalah kan? Iya. Qauluhu atau kepada fi'luhu. malah hanya aman. perkataan di sini. Tengku. Ya. Enggak ada fi'luhu. Oke. Kalau lanjut. kita bicara secara akademisi ya, jangan sampai kita ngomong di jurum katanya di jurumiyah tapi mau diangkat sampai sekarang kok nggak ada kayak gitu. Oh, gitu ya. Nyindir saya itu. Bukan nyindir. Iya. Malah itu Oke, cuma pesannya itu Enggak, saya biasa pesannya itu udah. cuma ngomong doang gitu. Cuma ngomong doang tapi iya, ya nggak ada omdo gitu nggak ya. ada realnya gitu. Om Donato ada. itu namanya. Iya, Kalau bagus, nggak bagus. tahu itu cuma NATO. Iya. Iya. Oke, lanjut. Gitu aja. Lanjut. Saya mah santai aja lanjut. Wa qauluhu wa huwa fi'luhu. Cuma nggak terima kalau dianukan kali ittiba itu. Iya.
Oke, lanjut. Ustaz nyuruh kita santai. Ustaz kelihatannya santai. Santai Enggak, aja. Tat. Saya itu maaf ya, afwan banget. Saya itu bukan nggak santai Ustaz, tapi kalau biasa saya biasa di Bahsul Masail dan lain sebagainya, itu ngotot itu santai gitu. Ya. Ngotot santai gitu. Gini Ustaz, BM itu kalau BM emang ngotot tapi ada waktunya, enggak serta-merta. Bukan waktu Iya, kita nggak ngotot. tahu Ustaz. Itu namanya enggak beretika Ustaz. Bukan ketawa Oh, Ustaz, gitu malah ya? Ustaz itu harusnya mikir loh Ustaz. Kok malah ketawa? Kayak bocil gitu Ustaz. Mending main FF. Enggak lah. Oke, Iya, iya, kita iya. lanjutkan Oke, dulu. Ustaz. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Kita memerlukan ustadz-ustadz seperti Ustadz Syekh Abdul Qadir ya kan. Jadi Enggak memang lah. kita perlu kepada pentasih Ustadz. Kan di Oke, sini kita lanjut. belajar Ustadz ya. Sama-sama Iya. Ustaz. Oke. Di sini nggak ada yang lebih pintar Ustaz Abdul Qadir dari yang udah-udah. Tengok. Kita semuanya belajar. Iya, Tengok. sama-sama Semuanya belajar, belajar. semuanya Saya juga belajar. belajar kok. Cuma Sekedar masukan aja Tengku ya. Artinya gini, mestinya seperti Syekh Abdul Qadir ini kan dia harus lihat dulu bagaimana harusnya cara ngaji kita. Kalau dia kan tamu harusnya juga tahu lah gitu ya, tata Ustaz. krama tuan Apa nih, tuan Ustaz? rumah Oke, gimana. lanjut. Ini edisi edisi seru hari ini. Jangan sampai Iya, merusak iya. suasana Syekh Abdul Qadir maksudnya gitu. Iya, emang mau mancing dulu, Ustaz. Jangan main pancing-pancingan, jangan nanti kita kepancing itu. Itu udah kepancing semua Harus ini. pakai ilmu. Enggak, mancing boleh Ustadz, jangan di air tenang, di air bening ya. Mancing itu di air keruh ya. Kalau mancing pakai ilmu dong Ustaz. Jangan cuma bacot doang gitu kan. Enggak. Oke. Biar ketahuan siapa yang mau Aman ya? marah. Oke. Dilanjut, Tengku. Ya, lanjut. Siap. Aku lanjut Tengku. Siapa yang baca setelah ini berarti? Ustaz Ini- Saiful udah. Tadi Ustadz udah dibaca, tinggal kita artikan dulu dikit lagi nih ya. Oh iya, belum selesai. Oke. Ya. Alasan kedua, dalil tartib ya. Wali annal ayata waradat li bayanil wudu'il wajibi. Dan karena bahwa sungguh ayat itu warid dia untuk menjelaskan wudu yang wajib. Ya, ini baru titik ya. Kemudian wa mahallu wujubit tartibi illam yakun hunaka hadasun akbaru. Bermula kedudukan wajib tartib itu jika tidak adalah di sana itu hadas yang besar. Wa illa jika ada di sana hadas besar sakata tartibu, nisya gugurlah oleh tartib. Kenapa gugur? Lindirajil asghari fil akbar. Karena masuknya hadas asgar dalam hadas akbar. Ini contohnya. Hatta lawi tasalal junubu illa a'dha'a wudu'ihi. Sehingga jikalau mandilah oleh orang yang berjunub, kecuali anggota wudhunya. Semuanya basah kecuali anggota wudhu. Lam yajib alaihi tartibun fiha, niscaya tidak wajiblah kepadanya orang junub tadi oleh tartib padanya anggota wudhu. Jadi anggota wudhu ketika dibasuh kemudian itu nggak perlu tartib karena dianggap itu menyempurnakan mandi ya. Nah itu. Seorang yang berjunub mandi, anggota wudhunya nggak dibasuh, kan? Sesudah selesai mandi, kemudian tinggal anggota wudhu bisa yang mana aja dulu, nggak harus tartib. Karena masih dianggap pelengkap mandi. Walawi tasalal junubu illa rijlaihi masalah. Dan jikalau mandilah oleh orang yang berjunub, illa rijlaihi kecuali dua kakinya. Ini contoh doang. Summa ahdasa hadasan asghara. Kemudian berhadas ianya si junub tadi akan hadas kecil. Summa tawaddo'a kemudian wudu iya. Wudu iya. Falahu takdimu ghaslil rijlaini, maka boleh baginya si junub tadi itu mendahulukan basuh dua kaki, wa ta'khiruhu dan mentakhirkannya basuh dua kaki, wa tausituhu dan menengahinya. Nah itu Ustaz. Habis mandi junub, sedang mandi junub, apa namanya? Dia mandi junub, kecuali dua kakinya belum dimandiin. Kemudian berhadas. Karena dia berhadas kan harus wudhu lagi. Wudhulah dia. Sesudah dia wudhu, untuk kakinya itu boleh dibasuh duluan, ditakhirkan atau di tengah. Karena untuk kaki itu dianggap pelengkap dari mandi sebelumnya. Ya.
Falau ghasalahuma, maka jikalau membasuh ia akan keduanya dua kaki anil janabah untuk junub. Ini kasusnya masih sama. Mandilah orang yang berjunub kecuali dua kakinya. Dua kakinya nggak dibasuh dulu kan? Kemudian berhadas ia. Sesudah Ightasala dia itu berhadas, diartikan mandi ya. membasuh. Ightasala mandi atau membasuh? Mandi. Berarti mandi terhadap dua kakinya gitu. Iya. Mandilah oleh orang yang berjunub. Namanya mandi kan membasuh ya. Mengucurkan air ya. Kecuali dua kakinya yang nggak dimandikan. Nggak dimandikan, bukan nggak Iya. dibasuh. Sama aja Ustaz. Beda nggak? Maksudnya dari segi bahasa, pemilihan bahasa gitu. Ya. Apanya yang salah Ustaz kira-kira? Enggak, tadi kalau mandi siapa orang junub kecuali terhadap dua kakinya. Ya. Memandikan dua kaki gitu. Iya, nggak apa-apa kan? Lanjut. Kakinya nggak dimandikan, maksudnya nggak Nggak dibasuh. dibasuh. Iya, Iya. makanya lebih enak kayaknya kalau pakai membasuh gitu. Iya. Beda, sebab di sini kan ada kasta junubnya, ntar beda. Jikalau membasuh oleh orang yang berjunub kan junub. ada aneh. Berarti Ya. dia bukan niat junub berarti kalau. Apa Kan nih? karena emang ada bahasa junubnya makanya diartiin mandi. Iya. Gitu. Memandikan Boleh, dua yang kaki penting kita gitu. paham kan? Kalau cuma basuh dua kaki berarti mandi juga. Enggak, kalau basuh dua kaki doang bukan mandi. Berarti rijlaini ini jadi apa? Jadi apa namanya? Mustasna. Mustasna apa? Mustasna tamam atau enggak? Tam atau enggak? Tam Ustaz. Tam. Itu dinasobkan ya? Nasab rijlai kan tasniyah ya ini. Tam. Itu berarti kalau seandainya enggak ada ilah jadi apa? Kita badal rijlani mesti kalau nggak ada ilah. Lalu enggak. Jadi apa? Jadi maf'ul. Kita salah lazim Ustaz. Ightasala al-junubu rijlaihi. Enggak, kita salah lazim, nggak perlu kepada maf'ul. Gitu. Ustaz belum paham mutaaddi sama apa lazim sama Mutaaddi mutaaddi. sama lazim sama mutaaddi ya? Ghasaltu faghtasala kan? Ghasaltu rijla faghtasala. Kan gitu Ustaz. Mutawaaf ini lazim. Lanjut. Jama'tu fajtama'a ya. Maksud Ustaz Abdul Qadir di bagian ini, di bagian apanya? Tadi kalau mana kan udah selesai. Enggak. Itu kalam tam. Iya, itu udah Iya, dijawab. udah. Oke, Terus? lanjut. Oke. Enggak, Oh, udah selesai. rijlaihi itu Enggak, saya kira nggak ada ketika ilah Ustaz gitu. ngomong ilahnya dihilangkan, itu ada maksud lain gitu maksudnya. Enggak. Cuma ini iya. kalau di ilahnya dianukan jadi apa gitu. Oh, iya. Sudah dijawab. Iya, udah lanjut. Makanya saya juga mau ngecek aja. Iya. Ketawa aja. Ngopi. Mafi muskilah. Saim Ustaz. Lanjut Ustaz. Walau ghasalahuma, maka jikalau membasuh ya kain keduanya dua kaki ya kan. Udah mandi junub kecuali dua kakinya nggak dimandiin, kemudian berhadas. Kemudian dia lanjutkan membasuh dua kaki, belum wudu. Basuh dua kaki dulu kan. Sesudah berhadas, mandi junub kecuali dua kaki nggak dimandikan. Kemudian dia berhadas langsung membasuh dua kakinya untuk janabah, artinya melanjutkan mandi junub ya. Summa tawaddo'a, kemudian wudu iya. Lam yajib ghasluhuma, niscaya tidak wajiblah oleh membasuh keduanya dua kaki di wudu. Ketika wudu dia nggak wajib lagi basuh dua kaki. Kenapa? Karena hadas di kaki itu udah nggak ada, udah dihilangkan kan, udah dimandikan. Jadi yang wajib wudu itu selain kaki. Nah gitu Ustaz. Oke, siap. Oke. Ustaz ya. Tadi kemana ya? Ini walawin ghamasa ya. Ini ada masalah baru tunggu nih. Wabihi yulghazu ya. Dengannya masalah tadi itu diteka-tekikan orang ya. Yulghazu, dijadikan teka-teki atau diteka-tekikan orang. Fayuqalu, maka dikatakan orang lana wudu'un khalin an
ghusli adwin maksyufin bila darurah. Bagi kita itu ada satu wudu yang terbebas ya dari membasuh anggota yang terbuka dengan tanpa darurat. Wudu yang ada anggota yang tidak dibasuh. Nah, itu wudu orang berjunub tadi. Kaki ya. Jadi anggota yang terbuka maksudnya anggota yang mesti dibasuh tapi nggak perlu dibasuh. Nah, itu wudu orang yang berjunub. Orang berjunub belum lengkap mandi junubnya, kemudian dia berhadas, dia lanjutkan mandi junubnya, kemudian dia wudu. Nah, anggota yang dibasuh belakangan, yang lanjutan tadi nggak perlu dibasuh dalam wudu. Emang rada aneh ini kan? Tapi ya begitulah. Gimana tuh, gimana caranya? Kita mandi junub Ustadz ya, kecuali 2 kaki belum kita mandikan. Sesudah kita mandi, kecuali kaki, kemudian kita berhadas, buang angin lah ya. Kemudian kita lanjutkan membasuh kaki untuk mandi junub tadi. Udah selesai mandi junub. Kemudian kita wudu. Begitu kita wudu, anggota yang lain semuanya wajib dibasuh karena berhadas tadi kan. Kecuali 2 kaki nggak wajib dibasuh lagi karena dia masuk dalam hadas akbar yang sudah kita mandikan. Nggak ada hadas lagi di kaki. Hadas tinggal di anggota wudu yang lain. Jadi ilat utamanya lindirojil asghar fil akbar tuh kan? Ya. Karena ini permasalahan tertib selain kaki nggak bisa tunggu. Bisa, tangan juga bisa. Nah, gini Ustaz, kita mandi junub ya kecuali tangan ya. Tangan nggak kita mandiin. Kemudian kita buang angin. Sesudah kita buang angin, kita lanjutkan mandi junub. Berarti menghilangkan hadas di tangan kan? Berarti hadas di tangan udah nggak ada karena dia mengikuti mandi junub kan. Sedangkan di muka, di lain segala macam kan sudah ada hadas kecilnya karena kita buang angin. Kemudian kita wudu. Begitu kita wudu itu tangan nggak wajib basuh lagi. Anggota wudu yang lain yang wajib. Nggak harus kaki Ustaz. Ya, kaki masalan doang. Sebagai contoh doang. Dan kasusnya bisa bukan kaki masalan ya. Masal tuh masalah. oke. Oke. Nah, Kalau ini seandainya lanjut. kita wudhu, niat wudhu, lalu Ya. setelah itu mandi, apakah kita wajib untuk mengulang kembali anggota wudhunya itu? Mandi apa Ustaz itu? Afwan, Ustaz, seandainya Tengku, seandainya kita junub gitu ya, habis junub kan kita wudhu dulu untuk makan, kan sunnah kalau mau makan wudhu gitu sebelum mandi junub. Nah setelah mandi junub, apakah kita harus mengulang kembali membasuh anggota wudhu itu? Tanpa wudhu pun kalau sesudah mandi junub nggak perlu wudhu lagi. Apalagi sesudah Enggak wudhu. Ustaz, membasuh anggota wudhu maksud saya. Belum paham saya kasusnya Ustaz. Coba diulangi Ustaz. Kayak gini, saya junub. Setelah Ya. itu saya mau makan. Sebelum saya makan saya wudhu Ustaz. Ya. Berarti kan saya membasuh muka, tangan dan Ya. kaki. Nah, ketika saya mandi junub, apakah saya wajib membasuh muka, tangan dan kaki lagi gitu Ustaz? Wajib Ustaz. Karena itu tadi di wudhu kan bukan niat mandi junub kan? Wajib. Ya. Gitu. Oke. Gitu, Ustaz. Gimana Ustaz? Lanjut. Sampai mana ini lanjut? Ini walauin nggak masalah. Lanjut. Siapa? Coba Tengku ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ingqamasa muhdisun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu anil wudu'i walau lam yankus fil ingimasi zamanan yumkinu fihi tertibu. Naam. Lawi Kenapa putus Ustaz? Lawi betul salah. Kayaknya sinyal dia. Putus ya? Sinyal Ustaz. Ustaz, Zulkarnain? Nggih. Ustaz, diulang Ustaz. Tadi sinyalnya agak keputus Ustaz. Oh, dari mana? Dari mana? Dari Naam lawi tasala. Naam lawi tasala biniyatihi
fayushtaratu fihi tartibu haqiqatan wala yadurru nisyanu lam'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i bal law kana ala ma ada a'dha'uhu mani'un kasyam'in lam yadurra kama istadhharahu syaikhuna walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul ghuslu anhuma biniyatihi wala yajibu tayaqqunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatu dhanni bihi. Oke, Ustaz. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin ghamasa muhdisun. Dan jikalau menyelamlah oleh orang yang berhadas. Hadas kecil maksudnya ya. Walau fi ma'in qalilen, sekalipun ada ianya menyelam itu dalam air yang sedikit. Dia menyelam biniyatin mu'tabaratin, dengan niat yang mu'tabarah. Mimma dari ma yang telah lalu ia. Ajza'ahu, niscaya mencukupi ya, memadai ianya ingrimasnya, akannya si munghamis untuk wudhu. Kita berhadas kecil, ada air sedikit atau air banyak, kita menyelam. Niat dengan niat mu'tabarah, niat rafa' hadas misalkan ya. Nah, itu udah mencukupi. Walau ini kaitnya, walau lam yamku sekalipun tidak menetap ya fil ingrimas dalam menyelamnya zamanan dalam satu waktu yumkinu fi tartibu yang mungkin padanya zaman oleh tartib. Artinya sekalipun nggak ada tartib sekalipun kan, menyelam langsung otomatis terafa hadasnya. Nah, ini ceritanya dia menyelam nantinya ya. Jadi walaupun hadas kecil nggak perlu tartib juga, seperti mandi. Naam, kendati pun demikian, ini nanti ada protes. Lawi salah biniyati jikalau mandi ia dengan niatnya niat mu'tabarah atau niat rafa' hadas. Jikalau mandi ia dengan niatnya rafa' hadas. Ini mandi bukan mandi menyelam berarti ini. Mandi dengan menuangkan air sebagai muqabalah dari ingrimas di atas. Di atas orang berhadas menyelam, ini enggak menyelam. Lawi salah jikalau mandi ia mandi biasa pakai gayung dengan niatnya rafa' hadas. Fayushtaratu maka disyaratkan padanya mandi akan tartib hakikat, tartib yang sebenarnya, artinya mendahulukan yang dahulu, mentakhirkan yang takhir. Nah, wala yadurru nisyanu lam'ah atau lum'ah, dan tidak mudaratlah oleh lupa sebagian ya, selempeng, au luma'en atau beberapa lempengan fi ghairi a'dha'il wudu pada bukan anggota wudu. Kalau ada anggota wudhu yang tidak terbasuh nggak apa-apa, bisa disempurnakan belakangan. Bahkan laukana alama ada a'dha'ihi mani'un. Bahkan jikalau adalah di atas ma yang selain anggota wudhunya itu mane. Isim kana ya. Penghalang kasam'en seperti lilin lam yadura nisya tidak mudarat ia. Kama stadharahu syekhuna sebagaimana ma yang mendahirkan akannya ma oleh syekhuna. Wajar. Walau ada saja kalau berhadas hanya seseorang wa ajnaba dan berjunub ia ajza'ahu niscaya mencukupi akannya oleh mandi anhuma untuk keduanya hadas dan junub biniyatihi dengan niatnya apa namanya? Niatnya mandi. Jadi kalau berhadas ia dan berjunub ia niscaya memada kepadanya oleh mandi untuk keduanya hadas dan junub biniyatihi dengan niatnya mandi ya. Benar enggak? Lanjut. Nanti kita lihat. Benar, Ustaz. Wala yajibu dan tidak wajiblah oleh meyakini rata air jami al-adwi pada semua anggota wudhu atau anggota mandi ya. Bal yakfi tetapi memadalah oleh ghalabatut tanbihi. Oleh kuatnya tanbihi dengannya umum air. Nah itu sementara seperti itu Ustaz. Tadi lebih jelasnya kita baca hasyiahnya. Nah ini. Baru ini ganti tugas siapa? Tafadhal. Siapa yang belum? Ustaz Abdul Qadir boleh biar menurun ilmunya. Ustaz, Enggak tahu, Ustaz. Kami takut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa tanabi asrafi amin ila qal. Kalau salah bisa dibenarin ya. Qawluhu wa lawin qamasa muhdisun ay hadasan asghara liinsirafihi ilayhi inda al-itlaq wa qawluhu walau fi ma'in qalilin ghayatan lil maqduri ay in ghamasa Bima'in mutlaqin.
Santai, Ustaz. Ustaz Saiful santai, Ustaz. Halo. Gimana? Macet. Lanjut. Kasihan Ustaz. Gimana? Lanjut, Ya, Ustaz. lanjut tuh. Tadi putus. Apa? Bima idza nawal dari mana ini? Saya baca Nih, lagi. Inu Qamasa, Ustaz. Tadi nggak kedengaran di sini. Inu masa. Ai in ghamasa fi ma'in mutlaqin walau kana qalilan lakin mahallu iktifai bil ingimasi fihi kama fil kurdi bima idza nawa al muhdisu ba'da tamam al ingimasi raf al hadasi wa illa irtafa'a al hadasu anil wajhi faqat in qaranathu an-niyata wa hakama bil isti'malil ma'i. Apa titik dulu, Ustaz ya? Nanti kita lanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qaranathu an-niyatu wa hakama bi isti'malil ma'i. Iya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Luar biasa ya. Qauluhu walawin ghamasa muhdisun. Bermula ucapan syarih dan jikalau menyelamlah oleh orang yang berhadas. Hadasan asghara akan hadas kecil. Kenapa beliau mengartikan muhdis hadas kecil? Lin sirafi ya. Karena insirafnya muhdis. Ilaihi kepadanya hadas kecil, indal itlaq ketika itlaq ya. Kalau muhdis berarti hadas kecil. Kalau hadas besar pasti disebut ya. Qauluhu walau fima'in qalilin ghayatun li muqaddarin. Bermula ucapan syarih walau fima'in qalilin itu ghayah li muqaddar ya. Bagi yang ditakdirkan. Artinya in ghamasa fi ma'in mutlaqin. Nah. Oh, jadi ini ghayatun ini jadi khobar ya? Oh iya. Saya Kalau Ustaz Abdul Qadir tadi ghayatan apa? Ya, Rofi. Sebagai tamyiz saja tadi. Iya. Ghayatan sebagai ghayah lil maqdur gitu. Tamyiz. Cabut huruf jar. Lebih memang jadi khobar dari waktu. Nah, siap. Iya. Saya udah memang tadi memikirkan tadi. Ya, nah begitu juga tadi kalau limakdur gitu, Ustaz. Kalau limakdur itu kenapa dibaca limakdur itu? Kan apanya? Tadi dibacanya limakdur. Ya. Kalau limakdur itu kenapa dibaca? Kenapa? Maksudnya? Ada wawunya kali. Emang nggak ada wawunya kan ya? Yang benar gimana? Ya limuqaddarin. Limakdarin gitu. Limuqaddarin. Kan nggak ada wawunya. Kalau isim maf'ul kan ada wawunya, limakdur gitu. Lanjut. Jadi kesimpulannya begitu, Ustaz. Poin sementara, memang kita pendengar itu lebih teliti, benar Ustaz. Makanya kan? Emang benar. Kita harus santai berarti. Semuanya harus santai karena ketika kita membaca kadang kan belum sempat ini. Iya. Kita memang nggak mikir gitu, Tad. Makanya saya bilang dari tadi kalau saya salah benerin karena saya nggak mikir memang. Dibaca aja langsung. Jadi kita di sini Ustadz begini, kalau ada yang baca salah nggak langsung dibenarkan, biar selesai. Oh gitu ya Ustadz. Ya. Oke, saya paham konsepnya. Makanya konsep awalnya di sini bagaimanapun kita baca tetap benar Ustadz, karena ini kitab gundul ya, terserah gitu kita. Ya? Yang penting kita bisa bertanggung jawab itu aja. Oke, mau baca gimana aja terserah, yang penting punya alasan yang bisa diterima tentunya kan. Oke, Ustaz. Nah, itu Ustadz, jadi aman ya. Artinya in ghamasa menyelam ya fima'in mutlakin dalam air yang mutlak walau kana qalilan sekalipun ada ayahnya sedikit. Menyelam dalam air yang sedikit terafa hadasnya, tapi ada syaratnya kan. Lakin mahalluk tifai bil inghimas fihi, tetapi bermula kedudukan mencukupi dengan menyelam fihi dalamnya air yang sedikit tadi sebagaimana dalam kurdi itu fima pada ma idza nawal muhdisu apabila niatlah oleh orang yang berhadas. Kapan dia niat? Ba'da tamamin inghima sesudah sempurna menyelam. Apa yang dia niatkan? Raf'al hadas. Akan rafa' hadas. Artinya niatnya ketika sudah menyelam seluruhnya. Itu kalau air sedikit. Wa illa jika tidak niat sesudah tamam inghimas. Wa illam yanwil muhdisu ya. Ba'da tamamil inghimas. Jika tidak niat ya irtafa'al hadasu anil wajhi fakat. Niscaya terangkatlah oleh hadas dari wajahnya saja.
Itu baru terangkat juga in qaranatun niyatu, jika Iya. menyertai akannya wajah oleh niat. Ya, atau akannya apa nih? Jika menyertai akannya wajah oleh niat, ya. Jika tidak niat, sesudah sempurna menyelam, yang hilang hadas dari wajah doang. Itu pun jika menyertai akannya wajah oleh niat. Kalau ketika basuh wajah ada niat, berarti hadas di wajah yang hilang. Wahukima bisti'malil ma, dan dihukumkan dengan isti'mal air. Jadi karena air sedikit tadi ya, kita berdiri, ambil air atau gimana? Muka dulu ya, kita selamkan muka dulu. Ada bagian badan yang tidak ikut menyelam atau bagian anggota wudhu yang lain. Kita niatlah rafa hadas, wajah doang yang terafa kan, kemudian langsung air jadi mustakmal. Nah, tapi kalau menyelam secara utuh enggak sempat mustakmal kan, karena air baru dianggap mustakmal kemarin kalau sudah imbisal. Nah, itu. Kalau linsirafih itu maksudnya apa Tengku tadi? Insirah maksudnya ketika muhdis diitilakkan, maksudnya muhdisun hadasan asghar. Karena insirafnya muhdis. Oh, jadi lapat muhdis ini umum maksudnya gitu ya? Ya, tapi ketika diitilak masuknya asghar. Kayak maf'ul mungkin Ustaz ya. Iya. Kalau disebut maf'ul ya maf'ul bih ya. Kalau maf'ul lain harus disebut maf'ul ma'ah. Iya. Pengaplikasian. Iya. Itu Ustaz. Nah, ini dikit lagi ini biar titik. Ini tapi udah jam 8 Ustaz. Ini Ustaz, siapa lagi nih? Qauluhu biniyatin. Oke. Tafadhal. Siapa yang Ustaz. baca berikutnya? Saya Erwan on nggak? Apa masih sibuk di Hong Kong? Jangan segan-segan Ustaz. Salah juga nggak apa-apa, kan belajar nanti diluruskan. Ada yang meluruskan. Tenang. Semua boleh baca. Ustaz Firwan dia. Ustaz Erwan. Saya Tengku, nyoba Tengku. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu biniyatin mutabaratin mimma maro. Kaniyati raf'il hadas au niyatil wudu au fardil wudu. Qauluhu ajza'ahu ay li anna tartiba yahsulu fi lahzatin latifah. Qauluhu walau lam yamkus ilah al-ghoyatu lirrodi ala rafi'i al-qail bi annahu al-qaili bi annahu labudda lil ijza'i min imkanit tartib bi ayyagtosa apa ini bi ayyagtosa wa yamkusu qadru tartibi wa qauluna. Cukup Ustaz Tengku. Betul. Ini yagtosa, menetap ya. Oh, yagtosa. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu biniyatin mu'tabaratin. Artinya mandi ia dengan niat mu'tabarah. Mimma mara dari ma yang telah lalu ia di pembahasan niat. Kaniyati raf'il hadasi seperti niat rafa hadas ketika dia menyelam niat rafa hadas, au niyatil wudu atau niat wudu atau niat fardu wudu kan. Qaulu ajza'ahu mencukupi akannya ianya mandi ya kepadanya seorang. Kenapa? Walaupun nggak ada tartib tadi kan. Li'anna tartiba, karena tartib itu hasilnya fi lahdatin latifah, pada apa namanya? Waktu-waktu yang sebentar. Ya otomatis lah bahasa kita ya. Tertib itu bisa ditakdirkan. Artinya nggak harus menetap seukuran bisa tartib, nggak harus. Qauluhu walau lam yamkus, bermula ucapan syarih walau lam yamkus sekalipun tidak menetap ya, itu al-ghayatu, itu gaya liradi untuk membantah terhadap Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i Al-Qaili yang berkata ya Imam Ar-Rafi'i. Apa kata Imam Ar-Rafi'i? Bi annahu labudda, dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak lil ijza, untuk mencukupi tadi, min imkani tartib, dari mungkin tartib. Artinya Imam Syafi'i itu mensyaratkan harus, kalau seandainya tartib itu dilaksanakan harus mungkin, minimal ada waktunya. Artinya bi ayyaqtasa, dengan bahwa menyelam ia. Yaqtasa tertutup ia dengan air, maksudnya menyelam. Wayam kusa menetap ia kadrat tartib, seukuran tartib. Imam Rafi'i mensyaratkan ketika dia menyelam, sekira-kira ini kalau tartib waktunya cukup, baru dia bangun. Nah itu baru. Tapi ulama yang lain tidak mensyaratkan. Qauluhu na'am tadi ya. Lawi ghtasala biniyatihi. Qauluhu
Bermula perkataan syarih na'am jikalau mandi iya dengan niatnya rafa hadas. Niyati raf'il hadas. Berarti hi kembali ke niatnya rafa hadas. Wa nahwihi dan seumpamanya rafa hadas mimma marra dari ma yang telah lalu ya. Wa muraduhu bermula maksudnya syarih itu al-ightisalu bisabbi. Itu mandi dengan bisabbi dengan dituangkan binahwi ibrikin dengan seumpama cerek. Jadi bukan mandi menyelam di lawi salah. Bahwa maka dianya ucapan syarih lawi salah itu muqabilun. Itu sebagai muqabil, sebagai lawan lil ingrimas. Bagi ingrimas sebelumnya ya. Sebelumnya mandi menyelam, berarti lawi salah ini mandi bukan dengan menyelam, dituang. Wa ibaratu fathil jawad dan bermula ibarah kitab fathul jawad itu wa kharaja bil ingrimas al irtisal. Keluar dengan kata ingrimas menyelam oleh irtisal, mandi biasa. Fayustaratu fi tartibu hakikatan, maka disyaratkan padanya irtisal akan tartib sebenarnya, harus ada tartib. Intah. Idza alimta dzalik, apabila engkau telah tahu akan demikian, ta'lamu niscaya engkau tahu pula annahu la mahalal istidrak. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kedudukan bagi istidrak. Mestinya enggak perlu pakai na'am karena antara sesudah na'am dan sebelumnya hal yang berbeda. Falau hazafa lafdha na'am, maka jika lo membuang ianya syarih akan lafaz na'am wa qala dan berkata iya walau ilah lakana aula, sungguh ada ianya membuang lafaz na'am itu lebih atau baik. Sungguh ada ianya perkataan itu lebih baik. Titik Ustaz. Sepanjang Ustaz, titiknya di mana Ustaz? Di sini nggak apa-apa kayaknya tuh. Kita titik aja dulu ya. Kalau kita cari titik emang banyak titiknya Ustaz, titik 2, titik 1. Jam 8.00. Wallahu a'lam bishawab ail marji wal ma'am ya kan. Nah, ini kita titik sampai di sini insyaallah. Mohon maaf dikit aja. Ini kan tadi kan ada kait fima'in qalil di air yang sedikit. Dia berendam. Otomatis yang terangkat hadasnya kan hanya wajah aja. Alasannya tartib awal kan wajah ya. Jika misalnya nanti air sedikit, oke. Tapi ketika dia menyelam lama, kemudian air bertambah terus, kemudian airnya jadi 2 kulah, Tengku. Enggak, ini air sedikit menyelam seluruh tubuh, hadas hilang semua, bukan hanya di wajah, Ustaz. Kalau wudhu maksud saya? Iya, nggak apa-apa. Ada air sedikit, 1 ember. Kita menyelam, tapi menampung semua badan kita, kan? Kita niat rafa hadas. Itu hadas. Terangkat itu, diangkat kita udah wudhu. Tartibnya muqaddar. Ini kasusnya juga yang itu yang sedang dibahas, Ustaz. Kita menyelam walaupun pada air sedikit. Air sedikit kan nggak nyampe 2 kulah. Oke. Kalau air banyak itu nggak ada selisih lagi, Ustaz. Kalau di air yang sedikit ini ada khilaf dikit. Artinya Imam Rafi'i mensyaratkan kita menyelamnya agak lama gitu. Kalau umpamanya tartib muat. Kalau di air yang banyak sama juga sih Imam Rafi'i mensyaratkan harus diam. Tapi ulama lain enggak. Muskilnya di mana, Ustaz? Nggak apa-apa, iya. Memastikan aja. Berarti bukan cuma muka aja yang terangkat berarti tadi ya? Bukan. Ini ceritanya kalau kita nggak menyelam, mandi pakai cerek kan itu harus tertib itu, muka dulu segala macam. Kalau menyelam nggak pakai tertib. Tapi kalau air yang sedikit tadi kita mandinya nggak menyelam, kita masuk dulu dalam air. Ada air sedikit kita masuk berdiri kan gitu. Jadi sambil berdiri kita niat rafa hadas, itu nggak ada hadas yang terafa. Kalau kita nggak basuh muka dulu kan. Itu sama di Baro Bajuri juga saya baca. Walawin ghamasal muhditsu hadatsan asghara nawiyan liwudu'in ajza'ahu ya sama. Ya, sama. Wa illam yamkut liusul tartib gitu. Ya, wa illam yamkus. Benar, Ustaz. Nah, latifahnya ini kembali ke huruf ya, Tengku ya. Ya, walaupun sedetik 2 detik ya nggak apa-apa kan. Oke, siap. Kalau air mancur tentu gimana? Sama itu, kalau mandi bukan menyelam berarti harus tertib, Ustaz. Artinya ketika kita mandi niat ini basuh muka dulu, ya kan? Ketika kita mandi ini untuk muka, ini untuk tangan gitu ada niatnya. Berarti kalau mandi di kolam misalnya itu ndak perlu tertib ya? Nggak perlu.
Ini saya stop dulu rekamannya saya. Bismillahirrahmanirrahim.